샛별 Langsung saja untuk video penjelasan pertama, yaitu konsep dari kesetimbangan benda tiga. Apa sih kesetimbangan itu? Kesetimbangan adalah kondisi di mana jumlah gaya atau resultan gayanya sama dengan nol karena tidak ada yang dinamakan dari torsi sama dengan nol. Akibatnya, walaupun suatu benda itu bergerak translasi dan bergerak rotasi, yang kedua ini harus sama dengan nol. Nah, sedangkan pengertian dari benda tegak, benda tegak adalah kondisi di mana walaupun suatu benda itu dikenai gaya atau diberikan gaya luar, maka benda itu tidak akan berubah bentuk. Kondisi di mana benda tidak berubah, sekalipun diberi gaya. Nah, maka dari konsep keseimbangan dan benda tegak ini dapat disimpulkan bahwa konsep dari keseimbangan benda tegak adalah kondisi di mana jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada satu benda sama dengan nol, dan begitu juga dengan jumlah atau resultan dari torsinya sama dengan nol. Di mana dalam fisika itu yang dua ini dinamakan dari syarat dari konsep keseimbangan atau syarat dari benda itu dikatakan seimbang harus sigma F dan sigma T-nya torsinya sama dengan nol. Nah, bagaimana dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini saya ada contoh ini marker atau spidol. Ketika saya meletakkan di sini, maka benda atau spidol ini tidak akan jatuh atau seimbang. Mengapa? Bukan berarti benda ini tidak memiliki gaya. Dalam konsep ini, spidol ini memiliki dua gaya, yaitu gaya berat atau W yang menuju ke pusat bumi dan gaya normal yang sejajar dengan bidang. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan benda spidol ini tidak jatuh atau seimbang, karena gaya berat tadi berlawanan dengan gaya normal bidang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang contoh soal dari keseimbangan benda tegak. Nah, di sini terdapat sebuah sistem jukit-jukit di mana terdapat dua buah benda dengan besar gaya yang berbeda. Karena di sini terdapat benda B dan di sebelah kanan terdapat benda C. Di ruas kiri benda C memiliki besar gaya sebesar 200 Newton, sedangkan di benda C perlu diketahui berapa besar gaya dari benda C tersebut. Nah, di dalam gambar juga terdapat panjang yang berbeda antara ruas kiri dan ruas kanan, di mana pada ruas kanan memiliki panjang sebesar 8 meter, sedangkan di ruas kiri terdapat 4 meter. Untuk menyangkanya sendiri atau untuk tumpuannya kita
200 dikali 4 adalah 800 meter. Maka FC sama dengan 848 sama dengan 100 Newton. Maka daya dari benda C yaitu 100 Newton. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu mengenai syarat dari keseimbangan benda, yaitu adalah jika torsi sama dengan 0, jumlah torsi sama dengan 0. Bisa kita lihat pada sistem bahwa di sini ada Excel. Jika benda ini tidak seimbang, maka Excel akan membuatnya mengalami perputaran atau rotasi. Gaya rotasi itu merupakan perputaran yang merupakan juga momen gaya benda yang berhubungan langsung dengan torsi. Maka bisa dilihat dari gambar dari sistem ini bahwa kemungkinan yang akan terjadi perputaran bisa dari proses tegangan tali dan proses dari gaya berat. Maka di sini ada 2 torsi. Nah, yang mana pada persoalan ini kita mencari gaya tegangan tali. Di sini pada soal yang kita ketahui adalah yang pertama, berat benda, massa benda itu pada massa benda sama dengan 10 kg dengan gaya pada berat benda yaitu 1 meter, dan sudut pada benda yaitu 90 derajat atau sinus ya, sinus 90 derajat. Dan bisa kita lihat pada tegangan tali yang diketahui adalah pertama adalah dengan gaya tali sama dengan 0,8 meter, dan juga sudutnya yaitu 30 derajat, sudutnya sinus 37 derajat. Nah, yang setelah kita ketahui rumus torsi ini kan adalah torsi sama dengan gaya dikali dengan gaya. Dari yang kita ketahui ini kita bisa mencari gaya berat, yang mana rumus gaya berat adalah W sama dengan M dikali G, yang mana masanya kita ketahui 10 kg dikali dengan gaya gravitasi juga 10 meter per sekon, maka gaya beratnya ada 100 Newton. Nah, kita sudah mendapatkan gaya berat, sedangkan gaya tegangan tali kita tidak tahu untuk mengikuti syarat torsi sama dengan 0. Maka bisa kita lihat pada tegangan tali dia berarah sesuai dengan jarum jam, maka torsinya adalah positif, torsi tali. Sedangkan pada gaya berat dia tidak, pada gaya berat dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka torsinya negatif. Masukkan syarat sama dengan 0. Sudah itu kita masukkan rumusnya, yaitu rumus tegangan tali, rumus dari torsi sendiri, tegangan tali dikali dengan gaya tali dikali dengan sudut sin 30 derajat ditambah dengan torsi benda, yaitu gaya beratnya kita tadi gaya berat benda dikali dengan gaya berat benda dikali dengan gaya benda dikali dengan sudut benda sin 90 derajat dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan aja angka yang kita tadi. Gaya tali tadi adalah 0,8 meter dikali dengan sinus 30 derajat, yaitu adalah 3,5. Dengan gaya berat tadi adalah 100 Newton. Dengan gaya berat yaitu 1 meter dikali dengan sinus 90 derajat berapa, yaitu 1 sama dengan 0. Oke, dikali dengan 2,415 meter sama dengan 100 meter dengan meter bisa sama. Maka kita bebaskan saja. Maka kita bebaskan saja sama dengan 2,4 sama dengan 100. Oke, sudah seperti ini. Ini kan perkaliannya. Kita balik saja dengan kemudian, maka nanti sama dengan 100 kali 5. Maka menghasilkan tegangan talinya adalah 208,3. Nah, kita sudah mendapatkan dari tegangan tali. Tegangan talinya adalah 208 Newton. 208,3 Newton. Maka untuk jumlah torsi sama dengan 0 adalah untuk torsi tegangan talinya kita dapat 208,3 Newton dan gaya beratnya ada 100 Newton.